Hai semuanya, apa kabar? Kali ini kita bakal ngomongin sebuah pulau di Indonesia yang gak cuma terkenal dengan keindahan alamnya, tapi juga sejarah dan tradisinya yang super menarik. Yap, kita bakal bahas Pulau Lombok. Siap buat tahu cerita seru di balik pulau yang punya banyak rahasia ini? Yuk, ikuti terus sampai akhir. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat subscribe channel ini, kasih like, komen pendapatmu, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Oke, langsung kita mulai. Pulau Lombok, siapa sih yang nggak kenal? Pulau ini jadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia karena keindahan alamnya, mulai dari Gunung Rinjani yang megah sampai pantai-pantai eksotis. Tapi, tahukah kamu kalau Lombok juga punya sejarah dan tradisi yang nggak kalah menarik? Misalnya, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa namanya Lombok? Menurut beberapa sumber, nama Lombok itu diambil dari bahasa Jawa kuno. Artinya, lurus atau jujur. Wah, filosofis banget ya. Tapi ada juga yang bilang kalau Lombok artinya cabai. Kalau ini beneran, mungkin menggambarkan karakter orang Lombok yang berani dan penuh semangat. Menurutmu, yang mana nih yang paling masuk akal? Ngomong-ngomong soal orang Lombok, etnis yang paling banyak tinggal di sini adalah etnis Sasak. Nama, Sasak, ini juga punya cerita menarik, loh. Konon, nama ini berasal dari frasa, saksak, dalam bahasa lokal yang artinya, satu-satu. Katanya sih, ini menggambarkan bagaimana leluhur mereka datang ke pulau ini satu persatu lewat perahu kecil. Kebayang gak sih gimana susahnya pindah zaman dulu? Etnis Sasak ini juga dikenal punya tradisi unik. Salah satunya yang terkenal adalah tradisi bau nyale. Ini adalah ritual menangkap cacing laut yang dilakukan setiap tahun. Tapi tunggu dulu, ini bukan cacing biasa. Nyale dianggap sebagai jelmaan Putri Mandalika, seorang putri cantik yang rela mengorbankan dirinya demi perdamaian rakyatnya. Ceritanya tragis tapi juga penuh makna, ya. Gak cuma tradisi, Pulau Lombok juga punya sejarah panjang soal agama dan budaya. Jadi, sebelum mayoritas penduduknya memeluk Islam, mereka mempraktikkan kepercayaan lokal yang disebut Boda. Setelah itu, Islam masuk lewat para pedagang dari Sulawesi dan Jawa. Menariknya, sebagian masyarakat Sasak masih mempraktikkan Islam Wetu Telu, sebuah tradisi Islam yang menggabungkan ajaran agama dengan kepercayaan lokal. Di Lombok, toleransi beragama terasa banget. Selain Islam, ada juga penduduk yang mempraktikkan Hindu, terutama di kawasan utara. Bahkan, Lombok sering disebut sebagai Pulau Seribu Masjid karena saking banyaknya masjid di sini. Bayangin deh, hampir di setiap desa pasti ada masjid. Pulau ini juga nggak lepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Di abad ke-17, Lombok sempat jadi bagian dari kerajaan Karangasem di Bali. Tapi hubungan ini nggak selalu harmonis, loh. Kadang ada konflik, tapi ada juga kerjasama. Kalau dipikir-pikir, sejarah Lombok ini penuh drama juga ya, hampir kayak serial TV. Selain itu, Lombok juga punya peninggalan sejarah yang keren banget. Salah satunya adalah Narmada Park, sebuah taman kerajaan yang dibangun pada abad ke-18. Taman ini dibuat menyerupai Gunung Rinjani, lengkap dengan danau segara anakan buatan. Keren banget kan? Gimana leluhur kita udah punya konsep arsitektur yang luar biasa dari dulu? Nah, setelah tahu semua cerita ini, apa kamu masih ngira Lombok cuma soal wisata alam aja? Ternyata sejarahnya, tradisinya, sampai pengaruh budaya dan agamanya juga luar biasa kaya. Buat kamu yang suka jalan-jalan, jangan lupa mampir ke Lombok dan coba eksplorasi lebih dalam soal sejarah dan budayanya, ya. Gimana? Seru banget kan cerita tentang Lombok ini? Kalau kamu punya pengalaman menarik di Lombok atau fakta yang belum disebut, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, follow, dan share video ini ke semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita-cerita menarik lainnya.